Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia muncul pada daftar tarif timbal balik yang diumumkan Trump pada hari Rabu waktu setempat. Disebutkan Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat, sementara Amerika kemudian mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump mengatakan Amerika akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Terkait kebijakan tarif timbal balik AS sebesar 32% untuk Indonesia, pengamat ekonomi Bima Yudhistira mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah dan kontraksi pasar modal. Akibatnya sejumlah sektor bisnis berpotensi menerapkan efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja. Bima pun menyarankan Bank Indonesia segera melakukan operasi moneter dan menyesuaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Sementara itu pemerintah sampai saat ini belum memberikan tanggapan soal penerapan tarif timbal balik AS terhadap Indonesia. Melalui pesan kepada para wartawan, Kemenko Perekonomian mengatakan masih memerlukan pembahasan secara komprehensif di tataran masing-masing kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, efek yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terus berlanjut, pelemahan nilai tukar rupiah, dan butuh segera intervensi dari Bank Indonesia untuk melakukan operasi moneter dan juga melindungi sektor-sektor usaha yang terdampak itu dengan melakukan penyesuaian suku bunga sebesar 50 basis poin. Sehingga suku bunga kredit untuk usaha yang terdampak itu bisa direlaksasi. Selain itu, pemerintah juga harus mulai mencari cara agar Indonesia bisa mendapatkan segera manfaat dari relokasi industri. Karena relatif dengan tarif Vietnam, kemudian Kamboja, Indonesia memang dikenakan 32% tarif resiprokal. Tapi dibanding negara-negara lain, ada selisih tarif yang membuat Indonesia masih menarik.